Setiap murid adalah individu yang berbeda. Terlalu sering guru menyamaratakan ketika menyampaikan materi pembelajaran. Hal ini merupakan kekeliruan yang sering dilakukan oleh guru. Ini berarti guru menganggap bahwa setiap murid dapat menerima pembelajaran yang sama. Perlu kita ingat bahwa setiap murid memiliki keunikan masing-masing. Oleh sebab itu, maka guru harus memberikan pembelajaran seimbang kepada murid dengan memperhatikan karakter dan juga potensi yang ada pada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Nita Rosmayani, guru bahasa Inggris dari SMA Negeri 1 Besita, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Horas, mejua-jua, yahobu, ahoy! Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan praktik baik saya yang sudah saya terapkan di SMA Negeri 1 Besita, yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang saya singkat dengan baca word, yaitu barcode, Canva, dan juga word wall, yang bertujuan untuk meningkatkan minat murid dalam pembelajaran bahasa Inggris. Penerapan dan pemanfaatan baca word sudah saya terapkan pada murid-murid saya di kelas 11 khususnya pada mata pelajaran bahasa Inggris tahun pelajaran 2023-2024. Pada tahap awal pembelajaran, saya melakukan asesmen diagnostik awal, yaitu memetakan siswa berdasarkan minat dan gaya belajar mereka. Adapun data terkait pemetaan tersebut, saya peroleh 22% murid bergaya belajar auditori, 48% murid bergaya belajar visual, dan 30% murid bergaya belajar kinestetik. Setelah saya mengetahui gaya belajar murid, saya menyusun strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Saya membuat modul ajar berdiferensiasi. Hal pertama yang saya lakukan yaitu menciptakan suasana kelas yang nyaman dan bahagia bagi murid-murid saya. Sebelum masuk ke kelas, biasanya saya menyambut siswa-siswi saya di depan pintu dengan melakukan tos bersama mereka. Hal tersebut praktik yang saya lakukan agar murid merasa bahagia sebelum memulai pembelajaran. Kendala yang saya hadapi di sekolah dalam pembelajaran bahasa Inggris, yang pertama, murid tidak mengerti arti bahasa Inggris, dan yang kedua, kurangnya minat belajar murid dan tidak antusias dalam mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Maka dari itu, saya menciptakan strategi dan metode pembelajaran yang saya sebut dengan baca word, yaitu barcode, Canva, dan juga word wall, yang dapat meningkatkan minat belajar dalam pembelajaran bahasa Inggris. Saat awal pembelajaran, saya dan murid membuat kesepakatan belajar menggunakan aplikasi Canva. Saya menyebar link yang sudah dibuat untuk diisi oleh murid tentang kelas apa yang mereka inginkan dan kelas apa yang mereka impikan. Kesepakatan yang dibuat antara saya dan murid adalah untuk membangun komitmen yang sama dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran dapat dicapai dengan kelas impian yang mereka inginkan. Berdasarkan hasil asesmen yang sudah saya lakukan, saya mengelompokkan kelas menjadi 4 kelompok. 2 kelompok memiliki gaya belajar visual, 1 kelompok memiliki gaya belajar auditori, dan 1 kelompok memiliki gaya belajar kinestetik. Kelompok-kelompok yang sudah saya bentuk sesuai dengan gaya belajar mereka akan saya beri konten yang berbeda-beda. Bukan hanya itu saja, kelompok tersebut saling berkolaborasi untuk mengerjakan proyek yang akan menjadi tugas mereka selanjutnya. Untuk memperkuat pemahaman murid, meningkatkan minat belajar, dan juga menumbuhkan antusias murid dalam proses pembelajaran, saya memanfaatkan aplikasi barcode, Canva, dan juga word wall
Melalui aplikasi tersebut, saya meminta siswa menggali informasi terkait materi conditional sentence type 1. Hal tersebut bertujuan agar mereka dapat menggali informasi sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Maka dari sinilah terlihat adanya diferensiasi konten. Murid dengan gaya belajar visual akan mendapat sumber belajar dari YouTube mengenai video pembahasan tentang conditional sentence type 1, sedangkan kelompok auditori akan diberikan konten dari podcast bahasa Inggris yang membahas tentang conditional sentence type 1, dan selanjutnya kelompok kinestetik akan dibimbing secara langsung untuk mengerjakan dan mencari informasi dari barcode yang sudah ditempelkan di dalam maupun di luar kelas. Setelah itu, maka mereka mencatat hasil yang mereka dapat dengan men-scan barcode dan menulisnya ke dalam buku tulis mereka masing-masing. Setelah diferensiasi konten dan juga proses di dalam pembelajaran yang sudah dilakukan, maka selanjutnya saya akan menunjukkan kepada diferensiasi produk. Pada diferensiasi produk, saya memberikan tugas proyek sesuai dengan gaya belajar mereka. Kelompok auditori mengerjakan tugas membuat video conversation bersama dengan teman kelompoknya. Kemudian akan dipresentasikan di depan kelas. Kelompok visual membuat hasil karya berupa infografis dan juga poster, dan juga bisa dalam bentuk PowerPoint yang menggunakan aplikasi Canva. Dan kelompok kinestetik membuat produk mereka dengan mempresentasikan scriptbook yang berisikan tentang informasi conditional sentence type 1. Mereka menuliskan pengertian, rumus, maupun contoh-contoh soal dalam bentuk scriptbook dan mempresentasikannya di depan kelas. Saat mereka melakukan presentasi untuk kelompok kinestetik diwakili oleh satu orang murid, dan kelompok lain juga diwakili oleh perwakilan kelompok mereka masing-masing. Kegiatan akhir dalam proses pembelajaran ini yaitu melakukan refleksi. Saya meminta murid untuk menuliskan apa yang mereka tahu dari proses pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan mereka mengikuti pembelajaran hari ini, dan juga menuliskan semua yang mereka rasakan di dalam selembar kertas, kemudian dibentuk menjadi sebuah pesawat terbang. Setelah mereka menulis dan membentuk menjadi pesawat terbang, maka secara bersamaan mereka menerbangkan pesawat tersebut dan mengambil pesawat refleksi punya temannya yang lain. Kemudian, saya menunjuk salah satu siswa menjadi perwakilan untuk membacakan refleksi dari temannya berdasarkan pesawat yang telah ia dapatkan. Kemajuan teknologi digital membuat proses pembelajaran lebih menarik, yang menuntut pendidik untuk bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi di dalam proses pembelajaran. Ini menjadikan pendidik dapat menuntun murid untuk menggali potensi yang ada di dalam dirinya dan juga membangkitkan semangat dan antusias mereka dalam mengikuti proses pembelajaran. Demikian praktek penerapan Baca Word, yaitu pemanfaatan teknologi digital berupa barcode, Canva, dan juga word wall yang saya lakukan di kelas. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.